yang berjudul Telaga Warna. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara karangan Feni Andiani terbitan Wahyu Media. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Telaga Warna itu ternyata ada cerita di baliknya loh. Penasaran? Simak ceritanya berikut ini. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Barat, ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja itu bernama Prabu Swartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja itu biasa dipanggil Sang Prabu. Sang Prabu sudah memimpin kerajaan dengan sangat baik. Namun, masih ada satu hal yang membuat Sang Prabu dan permaisuri galau. Masalahnya, mereka belum dikaruniai anak. Sudah berbagai usaha mereka lakukan, namun belum ada yang berhasil. Suatu hari, Sang Prabu dan permaisuri memanggil penasihat istana. "Tuan penasihat, aku sering terbangun di tengah malam. Aku juga sering mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku sudah meninggal. Kerajaan ini menjadi sangat kacau tanpa adanya penerus tahta kerajaan. Tidak ada lagi yang memperhatikan dan melindungi rakyatku," kata Sang Prabu. "Mungkin itu hanya ketakutan Baginda saja. Bagaimana kalau Baginda dan permaisuri mengangkat seorang anak?" kata penasihat istana. "Tidak, kami hanya ingin anak dari keturunan kami sebagai penerus tahta kerajaan," jawab Sang Prabu dan permaisuri. Hari pun berganti hari. Permaisuri belum juga mengandung. Ratu sering murung dan menangis. Melihat hal itu, Sang Prabu sangat sedih. "Permaisuriku, janganlah engkau menangis. Aku akan terus berusaha dan berdoa. Aku akan bertapa ke hutan agar kita lekas dikaruniai anak," kata Sang Prabu kepada permaisuri. Kemudian Sang Prabu pergi ke hutan untuk menenangkan diri dan bertapa di sana. Setiap hari Sang Prabu selalu berdoa agar dikaruniai anak. Sudah cukup lama Sang Prabu meninggalkan istana. Akhirnya permaisuri mengandung dan melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik yang diberi nama Putri Gilang Rukmini. Semua rakyat gembira mendengar kabar itu. Mereka beramai-ramai datang ke istana dan memberikan hadiah untuk sang putri. Tanpa terasa, sang putri akan berusia 17 tahun. Seluruh istana sibuk mempersiapkan pesta yang sangat mewah dan meriah. Tidak ketinggalan juga, semua warga diundang untuk menghadiri pesta. Kemudian Sang Prabu mengambil sedikit emas dan permata untuk dijadikan sebuah kalung. Kalung itu nantinya akan diberikan kepada sang putri sebagai hadiah ulang tahun. Lalu Sang Prabu mendatangi seorang ahli perhiasan. "Bisakah kau membuatkanku sebuah kalung yang cantik? Kalung ini nantinya akan kuberikan untuk putriku sebagai hadiah ulang tahun," kata Sang Prabu. "Tentu saja Baginda, aku akan membuatkan kalung yang sangat indah untuk sang putri," kata tukang perhiasan. Hari ulang tahun sang putri akhirnya pun tiba. Seluruh warga berkumpul di alun-alun istana. Alun-alun istana berubah menjadi tempat pesta yang sangat mewah dan indah. Terlihat juga berbagai hiasan bunga dan makanan yang sangat lezat. Kemudian Sang Prabu dan permaisuri keluar dari istana untuk menyapa rakyatnya. "Hai rakyatku semua, selamat datang di istana," kata Sang Prabu dan permaisuri. Rakyat pun menyambut mereka dengan teriak gembira. Tak lama kemudian sang putri keluar dari istana.
yang cantik. Puji seluruh undangan yang hadir. Sang Prabu dan Permaisuri mendekati sang putri. Mereka bermaksud ingin memberikan hadiah ulang tahun. Putriku, terimalah hadiah istimewa ini dari seluruh penduduk negeri untukmu. Mereka sangat mencintaimu, kata Permaisuri. Teman-teman, apakah sang putri menyukai kalung itu? Kemudian sang putri membuka kotak hadiahnya. Melihat isinya sebuah kalung, wajah sang putri terlihat kecewa. Ternyata sang putri tidak suka kalung itu. Ah, kalung apa ini? Aku tidak mau makainya. Kalung ini jelek. Melihat kejadian itu, seluruh undangan yang hadir sangat terkejut. Permaisuri pun menangis. Ia kecewa terhadap sikap putrinya. Ternyata hati sang putri tidak secantik wajahnya. Seluruh undangan yang hadir ikut menangis dan meneteskan air mata mereka. Mereka tidak berhenti menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Tiba-tiba dari alun-alun istana muncul mata air. Hingga terbentuklah sebuah danau. Mata air itu semakin lama semakin deras. Danau itu sangat indah dan juga dapat berubah warna. Penduduk percaya kalau warna-warna itu berasal dari kalung sang putri yang tersebar di istana yang telah tenggelam. Begitulah cerita Telaga Warna. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita harus menghargai setiap pemberian dari orang lain, terutama pemberian dari orang tua kita. Dengan begitu, kita dapat membuat mereka bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.